Novianti. Saya akan memaparkan mata kuliah Humas Lembaga Informasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas studi kelayakan event, di mana di dalamnya ada keterbatasan dalam pengelolaan event. Pertama, keterbatasan akan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam event. Kemudian juga waktu penyelenggaraan yang sempit, kemudian keterbatasan dana yang dimiliki, serta keterbatasan jaringan dengan pihak terkait. Kemudian kira-kira kriteria yang diperlukan untuk menyaring ide adalah jenis event apa yang pernah sukses sebelumnya. Kemudian event mana yang dapat dikelola oleh SDM yang ada. Kemudian event mana yang memiliki potensial benefit. Setelah itu kita akan berbicara tentang proses seleksi ide, di mana pada dasarnya proses umum ada ide, sifat event, kemudian tujuan event, bagaimana event diselenggarakan, kemudian keuntungan event bagi partisipan konsep. Apabila kita lihat proses saringan yang pertama, ini jelas-jelas untuk memudahkan dalam melihat apakah event yang akan diselenggarakan dapat dipasarkan dengan mudah, apakah event dapat menarik banyak minat publik yang menghadirinya. Tahap pemasaran akan berhubungan dengan banyaknya jumlah pengunjung atau peserta pada event. Kemudian menggali opini dari setiap anggota tim terhadap ide yang muncul dan melakukan riset untuk mengetahui pasar potensial terhadap event yang akan diselenggarakan. Kemudian juga faktor penting dalam proses ini adalah apakah ide atau konsep dapat disesuaikan dengan target halayak, apakah ide event berbeda atau sama dengan event sejenis yang menjadi sasarannya. Kemudian proses saringannya perlu kita perhatikan pertimbangan-pertimbangan bahwa semua event yang diselenggarakan akan membutuhkan sumber daya yang beragam, kemudian juga tergantung pada ide dan tujuan apa yang akan ditampilkan, kemudian SDM yang tersedia, serta bagaimana menemukan lokasi yang diinginkan, tanggal pelaksanaan itu juga penting, berapa waktu yang diperlukan, persiapan eventnya, kemudian teknologi yang diperlukan, legalitas event, serta nanti resiko yang akan timbul. Kemudian kita juga harus memperhatikan event yang diselenggarakan berorientasi pada menghasilkan pendapatan atau setidaknya berorientasi pada menutup biaya penyelenggaraan. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah pada sisi pendapatan. Berapa orang yang akan datang? Berapa harga tiket yang akan ditetapkan, cara memaksimalkan pendapatan, kemudian juga biaya, ini sangat penting. Kemudian menjalankan ide event, berapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk dijadikan tujuan event. Pertama, mengembangkan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas yang bersifat olahraga, seni, budaya. Kemudian yang kedua, menggalang dana untuk sebuah proyek atau kegiatan sosial. Ketiga, memulai event baru untuk mengembangkan atraksi wisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kemudian yang keempat, memperkenalkan ide baru. Yang kelima, meningkatkan jumlah pengunjung ke daerah tujuan wisata. Dan keenam, mendapatkan perhatian untuk sebuah program atau objek tertentu. Kemudian juga dalam menjalankan ide event ini, meningkatkan kepedulian masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat dalam event. Kemudian melakukan promosi lanjutan untuk masyarakat, kemudian membantu masyarakat atau membantu tujuan organisasi, serta melaksanakan promosi politik, pertukaran budaya, meningkatkan partisipasi, meningkatkan pengetahuan pada pengunjung. Komponen yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah event adalah siapa yang akan bertanggung jawab, kemudian di mana event akan diselenggarakan, apakah perlu lokasi, kapan event akan diselenggarakan, apakah tepat tanggal pelaksanaannya, kemudian peralatan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana transportasi, area parkir, dan akses menuju event tersebut. Mengapa jadwal rencana sangat penting dan kapan tenggat waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.